Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada Bapak dosen Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI yang saya hormati, masih muda tapi gelarnya luar biasa. Pada teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya mau menyambung makalah yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali Murtado tentang teknik disiplin kelas. Ini ada 3 pembagian. Yang pertama adalah teknik inner control yang telah disampaikan oleh Bapak Ali Murtado. Kemudian yang kedua, teknik external control yang akan saya sampaikan. Nanti yang ketiga itu akan dilanjutkan oleh Bapak Sanurihim dengan teknik cooperative control. Sekarang saya mau menyampaikan tentang teknik external control. Di teknik external control yaitu pengendalian berasal dari luar diri siswa, dan hal ini dapat berupa bimbingan dan konseling. Pengendalian diri dapat juga berupa pengawasan tetapi yang bersifat hukuman. Pemakaian teknik ini harus disesuaikan dengan perkembangan siswa. Misalnya teknik inner control yang telah disampaikan oleh Bapak Ali Murtado itu lebih sesuai untuk siswa pendidikan menengah dan tinggi. Dan untuk siswa pendidikan rendah itu lebih sesuai dengan teknik external control. Teknik external control memiliki arti yang sama dengan model pengaruh yang disebutkan di dalam buku Roman. Jadi ini kita ambil dari keterangan bukunya Roman, Pak Roman. Yang menjelaskan bahwasanya jika anak-anak belum mampu menyadari apa yang terbaik bagi mereka. Kenapa? Karena anak-anak mengambil keputusan tentang sikap mereka itu tidak berdasarkan informasi yang tepat, kadang seperti itu. Jadi asal mendapat keterangan kadang nggak sesuai, kadang pun juga dilakukan. Maka tugas guru untuk menunjukkan apa yang terbaik bagi siswanya. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa guru memiliki pengalaman yang lebih luas sehingga guru mampu menyadari akibat yang ditimbulkan dari sikap tidak layak. Meskipun pada awalnya guru akan merespon sikap tidak layak siswa dengan teknik-teknik yang bermacam-macam, namun tetap pada akhirnya gurulah yang memiliki tanggung jawab untuk membuat anak didiknya menjadi baik. Respon ideal guru terhadap sikap tidak layak siswa ialah dengan bersikap tegas, disiplin juga dengan ketegasan. Respon semacam ini membuat murid mengetahui jika guru mengharapkan mereka melakukan apa yang diinginkan oleh guru. Respon tegas ini lebih dapat diterima oleh para santri, para murid dibandingkan dengan respon tidak tegas dan teknik melawan. Respon tidak tegas, kita membahas respon yang pertama, respon tidak tegas. Ini pada dasarnya memberitahukan bahwa guru tidak bersungguh-sungguh campur tangan. Ini dapat terjadi karena guru tidak jelas dalam memberitahukan kepada siswa bahwa sikap tersebut harus dihentikan. Respon yang tidak tegas ini dapat dirasakan melalui pertanyaan-pertanyaan yang menyiratkan ketidakyakinan. Itu. Kemudian yang kedua adalah teknik melawan.
Nah, respon ini menunjukkan kepada siswa bahwa guru tidak menyukai mereka dan tidak mengkhawatirkan tentang perasaan dan kebutuhan mereka. Nah, respon ini biasanya ditandai dengan hilangnya kesabaran guru sehingga mengucapkan kata-kata kosor, bahkan kadang ringan tangan terhadap para anak didiknya. Ini secara materi seperti ini. Tapi maaf kalau saya pribadi itu kadang karena memang bawaan, kadang ya kesabaran itu amat sangat terbatas, hingga sering marah, kadang juga tangan pun juga main tangan seperti itu. Kalau prinsip saya dalam mendidik anak itu kadang saya samakan dengan orang berobat atau orang sakit. Jadi ketika seseorang itu mungkin sakit, kemudian cukup diistirahatkan, ya cukup, tidak perlu diobati. Ya seperti santri pun juga seperti itu. Ketika dia cukup diisarai, ya sudah cukup, tidak perlu dikasih tahu atau mungkin dibentak. Tapi kalau istirahatnya cukup kan harus diobati. Mungkin seorang anak kalau sering melakukan kesalahan itu juga ditegur. Kalau diobati tidak juga kunjung sembuh, akhirnya dibawa ke dokter, mungkin disuntik. Nah, santri seperti itu juga. Jadi kalau nanti agak kelewatan juga harus mungkin dipukul, mungkin itu suntik itu. Kemudian kalau disuntik juga tidak mengurangi kesalahannya, akhirnya disuntik tidak mengurangi sakitnya, mungkin dioperasi, kadang diamputasi. Mungkin santri pun kayak saya seperti itu. Ini kalau kesalahannya cukup berat, ya kadang dioperasi, mungkin diamputasi, kadang dikembalikan ke orang tuanya kalau memang sudah keterlaluan, ya. Terus dilanjutkan untuk teknik respon tidak tegas dan melawan, seperti yang telah diuraikan di atas, itu sangat tidak sesuai. Sebenarnya saya lakukan juga tidak sesuai. Ya moga-moga ada baiknya lah. Ya. Karena tidak sesuai, sehingga guru seharusnya pertama mampu memutuskan aspek sikap manakah dari siswa yang tidak layak dan perlu dihentikan, perlu dikondisikan yang mana. Kemudian B, guru mengembangkan seperangkat alat untuk mengatasi dampak positif maupun negatif atas penyelenggaraan atau pengabaian suatu peraturan. Kemudian ada lagi, yaitu mengutarakan pengharapan kepada santri dan menyampaikan akibat sikap yang tidak layak yang mereka lakukan. Harus ditegur. Kemudian memiliki kemauan dan kemampuan untuk menghadapi jika sikap tidak layak terjadi. Nah, ini ya harus ditanggapi, jangan dibiarkan saja. Terus guru harus mempunyai kemampuan dan kemauan, yaitu pertama memutuskan sikap layak siswa. Jadi menentukan sikap yang layak atau tidak layak, guru perlu menjadi sangat spesifik sehingga tidak ada kebingungan tentang penerimaan sikap tertentu. Dengan bertambah jelas pendapat guru, membuat guru mempunyai kesempatan untuk dapat menjelaskan lebih rinci pada murid, sehingga memungkinkan timbulnya keharmonisan hubungan yang lebih besar dari si murid. Kemudian menentukan ragam konsekuensi. Pertama, ketika siswa patuh, itu patuh diapresiasi. Pertama dipuji biar semangat. Kemudian pujian dipuji, kemudian diberi hadiah atau yang lain. Jadi ada penghargaan terhadap kepatuhan seorang santri. Kemudian ketika siswa tidak patuh, nah ini saat
santri tidak mematuhi permintaan seorang guru, guru tidak diperkenankan untuk mengatakan sesuatu yang dapat menyakiti siswa secara fisik ataupun mental. Sebenarnya seperti ini. Nah, makanya guru itu juga harus sabar. Tapi ya ada saatnya guru itu juga harus bersifat yang agak menyakiti agar si santri ini ya ada perhatian khusus seperti itu. Terus kemudian cara memberitahu kepada siswa. Nah, saat menerapkan aturan-aturan dan pemberitahuan kepada siswa tentang hukumannya, siswa dan guru dalam keadaan yang tenang, jangan saat emosi. Kemudian merupakan kesempatan untuk berbicara tanpa gangguan. Jadi memang cari waktu yang tepat. Contoh ketika guru ingin siswa tetap diam saat guru menerangkan di kelas terkait dengan sikap siswa yang beberapa kali ditemui sedang berbicara. Ini pertama diperingatkan, jangan ramai sendiri. Kemudian kalau masih saja ramai, dipindahkan ke tempat yang lain. Masih saja ramai ya, disendirikan, dikucilkan, tapi dia masih bisa mengikuti pelajaran. Kemudian tetap saja ramai ya, dipindah di guru yang lain. Kemudian nanti diberi takziran biar dia itu jerah. Tapi tetap diusahakan untuk takziran itu yang tidak menyakiti fisik atau mental mereka, itu harus diusahakan. Jadi dapat dikatakan jika model yang berorientasi pada guru berdasarkan pada asumsi guru tahu apa yang terbaik bagi murid, mereka memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa siswa bersikap dengan cara yang konsisten dengan memperhatikan kepentingan guru dan siswa. Oleh karena itu, guru juga harus pertama mengidentifikasi sikap siswa yang perlu dirubah secara lebih spesifik. Kemudian memberitahu siswa tentang peraturan yang membahas mengenai sikap dan tanggung jawab yang terkait secara bersama dan bergantian. Ada lagi, tidak membiarkan reaksi apapun dari siswa yang dapat menghalangi guru melaksanakan aturan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian secara konsisten melaksanakan teknik ini dengan penuh tanggung jawab. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemarin Pak dosen saya kirim makalah kok tidak ada ayatnya. Saya matur ya menyusul Pak dosen, ternyata saya mencari ayatnya belum ketemu. Ini ada ayat dari Al-Ala, bukan dari Al-Quran, dari Al-Ala. Idza tamal aklul mar'i qala kalamuhu wa akin bi hukmil mar'i kana muksiron. Nah, itu daripada nanti saya kelihatan gilanya, saya cukupkan sampai di sini yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk yang bagian ketiga disampaikan oleh Pak Sanurihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.